Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai 4 submateri peluang. Pertama, peluang kejadian komplement. Kedua, peluang kejadian dua saling lepas. Ketiga, peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dan keempat, adalah peluang dua kejadian saling bebas. Selamat menonton, teman-teman. Kami akan membahas tentang materi peluang yang ada di kelas 12. Yuk simak apa aja sih pembahasannya. Yang pertama, saya Ayu Thalia akan membahas tentang peluang komplement suatu kejadian. Apa sih peluang komplement itu? Peluang komplement suatu kejadian merupakan peluang suatu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Misalnya, peluang kejadian komplement A berarti adalah semua himpunan yang tidak termasuk ke dalam bagian A. Nah, komplement dari kejadian A ini ditulis dengan A pangkat C. Suatu kejadian dan komplementnya selalu berjumlah 1, artinya suatu kejadian bisa saja terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Sehingga dapat kita rumuskan dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian A komplement sama dengan 1, sehingga peluang komplement A dapat kita rumuskan dengan 1 dikurang peluang kejadian A. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Itu diketahui peluang munculnya mata dadu 3 pada pelemparan sebuah dadu adalah 1/6. Maka tentukan peluang komplement munculnya mata dadu 3. Nah, pembahasannya yaitu kita harus cari dulu peluang kejadian A. Peluang kejadian A-nya ini adalah 1/6. Kenapa 1/6? 1/6 itu kita dapat dari peluang munculnya mata dadu 3 pada pelemparan sebuah dadu adalah 1/6. Jadi, peluang kejadian A-nya adalah 1/6. Selanjutnya, kita cari peluang kejadian A komplement yang rumusnya adalah 1 dikurang peluang kejadian A. Sama dengan 1 dikurang 1/6. Jadi, 1 dikurang 1/6 hasilnya adalah 5/6. Dengan ini berarti peluang komplement munculnya mata dadu 3 adalah 5/6. Sekian pembahasan tentang peluang kejadian komplement, semoga bermanfaat. Halo teman-teman, namaku Esther Amanda Hutmauli. Di sini aku akan membahas apa itu peluang kejadian saling lepas. Sekarang kita lihat di sini. Peluang kejadian saling lepas. Peluang kejadian saling lepas adalah peluang dua kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Contohnya adalah, kamu ingin tahu apakah calon ketua OSIS-nya laki-laki atau perempuan ya? Artinya, tidak mungkin seseorang bersamaan antara laki-laki atau perempuan. Dengan demikian, kejadian tersebut dinamakan peluang kejadian saling lepas. Jika A dan B adalah dua kejadian saling lepas, maka irisan keduanya adalah himpunan kosong. Atau dalam rumus matematika, kita tulis peluang kejadian A irisan B sama dengan himpunan kosong. Sehingga berlaku persamaan berikut. Nah, rumusnya peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Di sini aku ada contoh soal. Misalnya, dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu dengan nomor yang berurutan. Kemudian satu kartu diambil secara acak. Jika A adalah kejadian kartu terambil nomor genap dan B adalah kejadian terambil nomor ganjil, berapakah peluang kejadian A atau B? Nah, di sini aku ada pembahasannya. Diketahui titik sampel atau S sama dengan dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi NS-nya sama dengan 10. Kemudian kejadian A terambil nomor genap tadi kan. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Maka NA sama dengan 5 karena ini jumlahnya ada 5. Kemudian cara nyari peluang A yaitu NA per NS 5/10. Karena ini NA-nya 5, NS 10. Kejadian B. Nah, dalamnya ada 1, 3, 5, 7, 9. Maka peluang B sama dengan atau kejadian NB sama dengan 5. Nah, peluang B-nya itu NB per NS 5/10 juga. Maka peluang A gabungan B adalah rumusnya peluang A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Nah, peluang kejadian A itu 5/10, peluang kejadian B 5/10. Jadi 10/20. Nah, ini kita sederhanain sama-sama bagi 10 dengan 1/2. Gampang kan? Ayo teman-teman, jangan malas lagi ya untuk belajar.
Dua kejadian tidak saling lepas. Dua buah kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya kejadian A merupakan kejadian munculnya mata dadu 1 dan kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil. Karena satu juga merupakan bilangan ganjil, maka kejadian A dan B tak saling lepas. Rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Contoh soalnya yaitu sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu remi. Tentukan peluang bahwa yang terambil adalah kartu hati atau bergambar King, Queen, dan Jack. Penjelasannya yaitu banyak kartu remi sama dengan 52, banyak kartu hati sama dengan 13, banyak kartu bergambar sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 itu karena jumlah dari macam kartu remi tersebut. Nah, jawabnya kartu hati dan bergambar dapat terjadi bersamaan, yaitu kartu King hati, Queen hati, dan Jack hati, sehingga A dan B tidak saling lepas. Dan kejadian A gabungan B itu sama dengan 3. Jadi, peluang A gabungan B sama dengan 13/52 ditambah 12/52 dikurang 3/52. Sama dengan jawabannya yaitu 22/52. Disederhanakan 11/26. Pada submateri terakhir dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai peluang dua kejadian saling bebas. Apa itu peluang dua kejadian saling bebas? Dua kejadian dapat dikatakan saling bebas apabila kejadian pertama tidak saling mempengaruhi kejadian kedua. Contohnya, pada pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu. Terjadi dua kejadian di mana kejadian pertama merupakan kejadian munculnya angka pada koin dan kejadian kedua adalah kejadian munculnya bilangan prima pada dadu. Maka antara E1 dan E2 merupakan kejadian yang tidak saling mempengaruhi walaupun dilempar secara bersamaan. Jika A dan B adalah dua kejadian saling bebas, maka berlaku persamaan berikut. Peluang irisan kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Selanjutnya adalah contoh soal. Nah, di sini soalnya adalah Andi melempar 2 buah dadu. Lalu berapakah peluang munculnya angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Nah, pada soal tersebut terjadi dua kejadian yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi, dapat disimpulkan dua kejadian ini digolongkan menjadi dua kejadian saling bebas. Jadi, yang diminta pada soal tersebut adalah peluang dua kejadian saling bebas. Rumusnya adalah peluang irisan kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Peluang kejadian A adalah peluang kejadian munculnya angka genap prima yang berarti peluangnya adalah 1/6. Dan peluang kejadian B adalah peluang kejadian yang munculnya angka ganjil yang berarti peluangnya adalah 3/6. Jadi hasilnya adalah 1/6 dikali 3/6. Hasilnya 3/6. Atau bisa disederhanakan menjadi 1/2. Sekian. Semoga video pembelajaran kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Oh iya, sekarang kan lagi masa pandemi, lagi PSBB juga nih. Teman-teman jangan lupa ya, selalu terapkan 3M dan jauhi 3K. Apa itu 3M? Nah, bagi kalian yang lupa atau belum tahu, 3M adalah mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sedangkan 3K adalah kerumunan, kontak dekat, dan kamar atau ruang tertutup. Nah, yang 3K ini harus dijauhi ya. Tapi selalu terapkan 3M. Terima kasih.